Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ada yang mengejutkan bahwa ada yang berspekulasi bahwa Pak Mahfud MD belak-belakan tak bakal dukung Anies di Pilpres 2024. Wow, pernyataan inilah yang kemudian dengan Denny sebenarnya dia tanya jawab begitu kan. Tanya jawab, Pak, saya ingin mendukung Anies Baswedan. Oke, tidak menjadi masalah kata Pak Mahfud. Pak Mahfud ditanya, bagaimana dengan Bapak? Saya pribadi mengatakan tidak mendukung Anies Baswedan. Katanya seperti itu dalam wawancara itu. Tapi inilah yang kadung sudah menjadi trending ya, perkataan-perkataan seperti ini publik bisa catat begitu kan. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen. Agak pedas juga begitu kan, kritikan-kritikan dari netizen kepada Pak Mahfud seperti ini. Ini Mahfud MD belak-belakan tak bakal dukung Anies di Pilpres 2024 ini yang berkomentar. Jokowi saja ogah pasangan sama Pak Mahfud di 2019, lebih milih Ma'ruf Amin. Kenapa ya? Mahfud tidak punya pengikut jelas. Dia dapat jabatan dan naik kelas karena belas kasihan Gus Dur ini. Kalau sudah nggak dipakai biasanya kritis. Kalau dipakai bakalan sunyi senyap kok. Ya, oh no. Ya tidak tahu, ini komentar-komentar netizen begitu. Entar kalau diajak jadi wapres Anies gimana tuh, dukungan nggak? Jadi saya pribadi langkah Pak Mahfud selama ini yang saya amati yaitu satu-satunya menteri yang selalu terbuka kepada publik begitu. Saya amati begitu. Bukan siapa-siapa begitu, tapi perlu diingat bahwa langkah inilah yang kemudian ya tidak hanya Pak Mahfud begitu kan, banyak menteri-menteri yang lainnya yang saya amati begitu, tapi yang paling terbuka itu adalah Pak Mahfud. Terus contoh misalnya kasus Joshua, terus kasus-kasus yang lain yang sekarang bebas begitu kan mulai diukir kembali oleh Pak Mahfud begitu. Dan disitulah keberanian Pak Mahfud. Tapi di satu sisi akan disikat juga kalau ini tidak memang menegakkan keadilan itu tidak sendirian begitu. Kira-kira seperti itu logika kita. Tapi bagaimana dengan dukungan kepada Anies Baswedan? Ya inilah demokrasi kita. Mau dukung A, B silahkan. Tapi perlu diingat bahwa ucapan-ucapan itu sampai kapanpun ada. Rekam jejak itu sampai kapanpun ada begitu. Tapi inilah sebagai demokrasi dan memberikan kebebasan yang tidak menjadi masalah bagi kami. Tapi perlu diingat, di satu sisi jangan hanya cari panggung, terus kemudian setelah Anies misalnya jadi presiden, lalu kemudian ditawari menteri apakah dia mau atau tidak. Secara etika jangan mau, karena bukan bagian dari Anies atau bagian dari Pak Jokowi misalnya. Kan seperti itu logikanya begitu kan. Jadi sama aja dengan Pak Jokowi jadi presiden, ya yang awalnya 2019 tidak mendukung Pak Jokowi, tiba-tiba dikasih jabatan dia mau. Secara etika kan ya bukan bagian untuk memenangkan Pak Jokowi, tapi ya tidak menjadi masalah juga karena inilah bagian dari demokrasi juga. Pilpres masih jauh, ingin Mahfud MD lagi fokus kerja di kabinet Jokowi, jadi nggak begitu penting bicara masalah dukungan. Yang jelas Mahfud MD itu teman dekat Anies, dan Mahfud MD sering tersinggah di rumah kediaman orang tua Anies. Admin Gelora cuman ngol cerita ini banyak sekali. Siap peduli. Iya, memang dari wawancara ini diambil begitu kan, dijadikan topik pembicaraan. Tetapi perlu diingat bahwa ya inilah langkah yang baik sebenarnya bagi demokrasi kita. Siapapun itu memberikan kebebasan, tidak menjadi masalah ya. Bukan hanya berkomentar negatif kepada seseorang, tapi bagaimana caranya itu, narasi yang diberikan itu adalah mengedukasi. Itu sangat baik sekali begitu kan. Alhamdulillah nggak butuh juga kok. Tidak ngaruh kok Pak Anies mendapatkan dukungan dari rakyat ingin perubahan yang lebih baik. Betul sekali. Ini banyak yang berkomentar. Enggak ada pengaruhnya sedikit pun. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra ya. Tetapi dari beberapa Anies ke daerah itu sangat luar biasa disambut begitu kan. Ini nggak butuh suaramu juga banyak yang dukung. Ini banyak sekali begitu. Bahkan Anies Baswedan akan diprediksi menjadi calon presiden terkuat begitu kan. Karena beda satu sisi dia disambut di mana-mana walaupun ada segelintir orang yang kemudian ada penolakan begitu. Tetapi bagi demokrasi kita tidak menjadi masalah juga begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya cukup aneh juga begitu kan. Mahfud MD belak-belakan tak kenal, tak bakal dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Benarkah seperti itu? Mari kita baca. Sebenarnya ini adalah catatan tanya jawab sebenarnya ya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD membongkar perbincangan dengan Denny Indrayana beberapa waktu lalu. Mahfud menyebutkan kalau keduanya sempat membahas perihal Anies Baswedan. Bahkan namun Anies muncul sebab Denny sempat bertanya kepada Mahfud karena dirinya mendukung ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Bahkan, "Pak, saya ingin mendukung Anies, boleh enggak Pak?" "Loh, boleh." Saya bilang, "Ya, dia kan junior dekat dengan saya," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam. Bahkan kemudian Denny kembali bertanya kepada Mahfud. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK tersebut menegaskan kalau Denny memiliki hak untuk mendukung Anies. "Ndak apa-apa saya dukung, ndak apa-apa saya bilang, saya dorong untuk mendukung Anies," jelasnya. Namun Mahfud menyatakan kepada Denny kalau dirinya tidak mendukung Anies Baswedan. Ini kan sudah jelas sebenarnya dari pernyataan ini. "Tetapi saya tidak mendukung Anies, saya bilang. Tetapi hak Anda untuk mencalonkan Anies, saya jamin ya sepenuhnya tidak akan ada yang menghalangi dan saya akan menjadi jaminan," katanya seperti itu ya. Inilah bagian dari demokrasi kita, mau dukung A, C, B terserah begitu kan. Tetapi jangan sampai ada rasa kebencian kepada siapapun begitu kan. Jadi misalnya ada yang menampakkan saya tidak mendukung ini, mendukung itu, sebenarnya tidak perlu kita ungkapkan begitu kan. Karena bagi kita, orang yang menjadi tokoh, orang yang menjadi menteri, ketika dia mengatakan saya tidak mendukung, saya mendukung, itu karena banyak pengikut. Di satu sisi ada pengikut begitu kan, yang fanatik begitu, dan bahkan ya inilah yang kemudian seolah-olah seharusnya mengedukasi begitu kan, mengedukasi kebebasan siapa yang harus kita pilih begitu kan, karena seperti itu logika kita begitu. Tetapi ya inilah demokrasi kita. Sebenarnya kita harus mewanti-wanti apa yang sebenarnya terjadi kepada bangsa kita begitu. Tetapi dari beberapa narasi komentar netizen sangat pedas sekali ya, bahwa ada yang mengatakan kepada Pak Mahfud begini, ini lagi juga nggak cocok dengan Pak Mahfud ini. Semua anggota kabinet nggak dukung Pak Anies, nggak apa-apa dengan dan nggak butuh. Sekarang masyarakat Indonesia yang mengharapkan Pak Anies yang memimpin negeri ini, betul begitu. Jadi banyak yang menteri itu ya copras-capres sana sini begitu, banyak yang safari politiknya kemana-mana begitu kan. Akhirnya kabinet di menteri memegang jabatan menteri itu ya sehingga banyak kendala begitu kan. Justru anugerah dan malah bagus jika didukung Mahfud MD ini. Ngaco, kalau Mahfud berani ya terang-terangan dukung Anies atau capres siapapun dia yang bukan pilihan istana, bisa membahayakan jabatannya sebagai menteri. Jadi wajar dia belak-belakan tak bakal dukung Anies Baswedan. Betul begitu kan. Jadi kalau dia mengatakan saya juga dukung Anies Baswedan, dia akan bisa jadi di reshuffle begitu kan. Karena pada hakikatnya ya istana lagi panik hari ini, lagi cemas, kata Rocky Gerung begitu. Jadi saya rasa perkembangan saat ini sangat luar biasa sekali begitu. Sudah bisa tebak begitu. Menteri mana yang mendukung Anies Baswedan? Coba saya katakan. Nah, itu kan. Kalau dia mengatakan saya mendukung Anies Baswedan, wah, siap-siap akan direshuffle itu. Saya pikir itu sah-sah aja. Setiap warga negara memiliki hak penuh untuk menentukan pilihannya. Orang baik akan berkumpul dengan orang baik dan sebaliknya orang buruk akan dikumpulkan dengan orang yang sama, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kedepannya Allah memberikan pemimpin yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Persekongkolan menghancurkan bangsa dong kalau gitu ini. Memangnya Anda siapa? Suara Anda tak dapat dipegang. Emang gue pikirin mau dukung Pak apa? Tidak ini. Alhamdulillah orang pelin-pelan tidak bergabung. Ya menurut saya pribadi ya mengkritik itu boleh. Tetapi yang tidak boleh itu adalah memberikan narasi-narasi kebencian kepada siapapun. Maka di konten Hodari Podcast Rakyat ini membaca sebuah komentar netizen itu bagian dari aspirasi yang harus kita sampaikan kepada pemimpin. Jadi wadahnya di sini begitu kan. Maka saya bacakan satu-satu aspirasi ini begitu kan. Walaupun ada pro dan ada kontra, itu bagi kami itu hal yang biasa begitu kan. Jadi tidak menjadi masalah. Ya iyalah, nunggu angin kencangan ke arah mana baru dukung polan-polan membuang nurani, sing penting untuk buat
perutnya ndel. Lagi pula isi dan ilmu yang otaknya nggak kepake nih. Rezim Jokowi tentu saja ndak suka Anies Baswedan, tapi terserah kalian loh. Ya, inilah demokrasi kita sebenarnya, ada pro dan ada kontra. Tetapi bagi kami ya sah-sah aja begitu kan, mau dukung si A, si B dan si C ataupun tidak mendukung. Tapi perlu diingat, ketika dia terpilih menjadi presiden, ditawari jabatan kalau bisa secara etika jangan mau, karena siapapun kalau bukan bagian dari pemenangan Anies Baswedan dan sebagainya, ya saya rasa punya etika itu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.